Ya tadi. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para peserta KMSA sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah di sore ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai fikih wanita, kajian fikih wanita, dan disarikan dari kitab Fiqh Sunnah Nisa yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Enggar Suprantoro hafizahullah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita kembali dipertemukan dalam rangka untuk melanjutkan bahasan dari kitab Fiqh Sunnah Nisa. Ya, ini merupakan kenikmatan yang besar yang selayaknya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada penghulu kita, pemimpin kita, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Demikian pula keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Di sore ini kita menginjak pada bagian ketiga dari berbagai fawaid yang dibutuhkan oleh seorang wanita karena kaitannya fikih sunnah ya. Wanita yang dia pada waktu mau melakukan perkara tersebut dibutuhkan untuk dia berwudu. Makanya ditekan bahwa itu tahtaju al-mutawaddi'atu ilaiha. Pada pertemuan yang sebelumnya ada dua faedah yang sudah kita bahas. Yang pertama, bahwa di tengah berwudu itu tidak ada dosa untuk berbicara. La haraja fil kalam asna al wudu wa huwa mubahun wa laisa fi sunnati ma yadullu ala man'ihi. Tidak mengapa untuk berbicara di tengah berwudu, karena hukumnya adalah mubah. Ya, dan tidak ada di dalam sunnah yang menunjukkan larangan perkara tersebut. Adapun perkataan Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau diucapkan salam oleh Muhajir bin Kunfut ya. Kemudian Nabi tidak menjawab karena sedang berwudu. Itu dikarenakan beliau ingin untuk mengingat Allah, atau tidak ingin untuk mengingat Allah melainkan dalam keadaan suci, sehingga beliau menjawab setelah selesai wudu. Dan itu tidak dimaknai bahwa berbicara di tengah wudu itu sesuatu yang terlarang. Innahu lam yamna'ni an arudda alaik illa anni karihtu an adkurallaha ila ala taharatin. Sungguhnya tidak ada yang menghalangi diriku untuk aku membalas salammu, melainkan
saya ini nggak suka mengingat Allah kecuali dalam keadaan suci. Ini sudah berlalu pembahasannya. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam berwudu itu laisa hunaka du'aun au dzikrun asna al-wudu ya. Tidak ada di sana itu doa ataupun zikir di tengah berwudu. Yang ada itu adalah zikir ba'dal wudu sebagaimana telah berlalu di pembahasan halaman ke-33 pada poin ke-7 yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu di dalam poin yaitu sifatul wudu pada bab wudu bagian awal atau pasal wudu itu pada poin ke-7 ada penyebutan quli asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapkanlah olehmu, ya maksudnya kepada seorang wanita, yaitu setelah selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini faedah yang dibutuhkan ya, bagi seorang yang apa istilahnya, ya hal yang berkaitan dengan seorang wanita itu dikala berwudu. Berbagai faedah yang dibutuhkan. Ya, fawaidu tahtaju al-mutawaddi'atu ilaiha. Berbagai faedah yang seorang wanita yang ingin berwudu butuh kepada faedah ini. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, la yasihul wudu ma'ah wat'il manakir. Ya, alal adhafir li'annahu yamna'u yamna'un nafadzal ma'. Amma launul wahdah kal khidab ya bil hina wa nahwih fala yu'thir. Wa in kana al-afdal izalatahu qabla al-wudu was-shalah. Ya. Tidak sah wudu ya ma'a wat'il manakir. Tidak sah wudu pada saat di bagian kukunya itu ada cat kuku atau khitak ya, manakir. Ya, cat kuku pada kuku. Karena itu akan menghalangi sampainya air ke a'dha'il wudu, pada anggota wudu, karena kuku itu bagian daripada apa yang masuk di dalam firman Allah ya, wa aydiyakum ilal marafiq faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, yaitu pada lafaz wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah tangan-tangan kalian sampai siku. Nah, tangan itu dari ujung kuku atau dari ujung jari, sehingga itu merupakan bagian yang mesti dicuci. Manakala kemudian dipasangi khitak ya ataupun cat kuku yang sifatnya tebal menghalangi sampainya air, akan menjadikan wudu itu tidak sah. Ya. Adapun pada kuku itu semata-mata hanya warna saja ya, amal launu wahdah kal khidabi bil hina, seperti mewarnai dengan hina dan yang semisalnya, maka fala yu'thir, hal demikian tidak memberikan pengaruh. Artinya apa? Wudunya tetap sah ya, wudunya tetap sah ya, walaupun yang lebih afdal ya tetap menghilangkannya ya sebelum wudu, demikian pula sholat ya. Maksudnya sebelum wudu dan sholat itu kaitannya dengan sholat, itu hal yang berkaitan dengan wudunya ya, karena kalau wudunya nggak sah, sholatnya juga tidak sah. Nah ya, hal demikian itu dikarenakan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala nisa'una
nakhtadina ahsana khidabin, yakhtadibna, ana ulangi, nisauna nakhtadibna ahsana khidab, yakhtadibna ba'dal isya wa yanzina qoblal fajr. Ya, karena ada athar ya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ya, para istri kami, para perempuan-perempuan di masa kami, maksudnya istri-istri kami, itu biasa mewarnai kukunya dengan sebaik-baik warna, yaitu hina. Itu mereka, para wanita itu mengecatnya setelah isya. Setelah isya artinya setelah sholat isya, dan kemudian nanti akan menghilangkannya sebelum fajar. Menghilangkan di sini ada dua keadaan ya. Pertama adalah menghilangkan karena di dalam mengecat itu kan hina itu kan tebal, pada waktu dicat kan tebal, dan warna itu nanti akan membekas manakala sudah berlalu beberapa lama, baru kemudian yang tebal ini dihilangkan, kemudian yang tipis itu tersisa di atas kuku. Atau memang yang dihilangkan itu makna di sini semuanya dihilangkan, baik asar-asarnya, sehingga kuku nampak menjadi putih. Ya, maka apa yang disebutkan di sini adalah untuk makna yang pertama dan bukan makna yang kedua. Artinya yang dimaksudkan menghilangkannya, membersihkannya, itu adalah pada bagian yang tebalnya itu, sehingga nanti di kuku itu tersisa warna sesuai dengan warna hinanya. Dan itu dimaklumi, makanya Rasulullah SAW tatkala melihat tangan yang ada di balik hijab ya, itu tangannya Ummu Darda, itu tangannya Ummu Darda, maka Nabi SAW karena nggak melihat ada bekas hina, maka beliau bertanya, ini tangan laki-laki atau tangan perempuan? Kemudian ternyata tangan perempuan, yaitu tangannya Ummu Darda. Dan Ummu Darda nggak berhias karena Abu Darda waktu itu sudah yastagil fil ibadah, dia sibuk dengan ibadah sehingga tidak tertarik untuk bersenang-senang dengan istrinya, yaitu Ummu Darda. Sehingga dari situ dimaklumi bahwa asar di dalam memakai hina itu nampak itu setelah dihilangkan yang tebal. Sehingga dari sini makna menghilangkan itu makna menghilangkan yang tebal sebagaimana dimaklumi. Dan yang tipis yang tersisa itu tidaklah memberikan madharat. Oleh karena itu dalam perkara ini adalah perkara yang dimaklumi ya. Sehingga para ulama memberikan kaidah atau memberikan batasan dalam perkara ini, kalau yang menghalangi itu tebal sehingga air itu tidak akan sampai kepada tempat wudhu, maka itu membatalkan wudhunya, menjadikan wudhunya nggak sah. Tapi kalau yang menempel itu sesuatu yang tipis ya, yang tidak tebal sehingga air itu akan sampai kepadanya, maka yang demikian tidaklah membahayakan, tidak berpengaruh terhadap wudhunya. Artinya wudhunya sah ya, wudhunya adalah sah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Ibrahim An-Nakhai, ya, fil mar'ati takhdabu yadaiha ala ghairi wudu'in thumma yahduruha as-shalah thumma tahduruha as-shalah, ya. Qala tanzi'u ma'ala yadaiha idza aradat an tusalliya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Ibrahim An-Nakhai, ya, yang menjelaskan seputar seorang wanita yang dia mewarnai kedua tangannya ya ala ghairi wudu, ya, dalam artinya
dia mewarnai dalam keadaan apa? Dia belum berwudu. Ya. Kemudian sholat itu hadir padanya, artinya dia mendapati sholat. Maka beliau kemudian mengatakan tangzi'u ma'ala yadaiha. Wanita biasa menghilangkan apa yang ada di atas kedua tangannya yang diwarnai tersebut. Pewarnaan tangan itu ada dua macam ya. Pewarnaan pada telapak tangan seperti dimaklumi dengan dihias, kadang di bagian punggung telapak tangan, dan yang kedua itu pada bagian kuku. Pada bagian kuku itu yang masyhur ya, yaitu mereka ini, para wanita waktu itu tangzi'u ala ma yadaiha ya, seorang wanita dia menghilangkan apa yang ada pada tangannya tatkala dia mau sholat ya, mau sholat. Dan menghilangkan di sini dimaknakan kepada makna tadi ya, yang sudah berlalu ya, artinya yang dihilangkan itu sesuatu yang tebal, bukan asar kemudian warnanya, karena seperti itu sesuatu yang lazim ya, sesuatu yang dimaklumi oleh seorang wanita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak pada pembahasan yang keempat, kaitannya dengan berbagai faedah yang dibutuhkan oleh seorang wanita di dalam berwudu, hal yang berkaitan dengan wudu. Itu yang keempat adalah yubahu ba'dal wudu antan syafi a'do'aki bimindil au nahwih, yaitu dibolehkan setelah wudu untuk membersihkan anggota tubuhmu itu dengan mindil. Mindil itu sapu tangan ya, demikian pula apa selain sapu tangan ya, apa ya, handuk dan semisalnya. Kalimat yang dipakai oleh mu'alif di sini yaitu yubah, itu seolah-olah itu masuk pada hukum mubah. Kalau dikembalikan pada hukum yang 5, yaitu hukum haram, hukum apa, atau hukum wajib, hukum sunat, hukum mubah, hukum makruh, hukum haram, ini penjelasan di sini seolah-olah masuk di dalam pembahasan mubah ya, masuk dalam pembahasan mubah. Dan memang kalimat tersebut ya, yubah atau yajuz, dibolehkan atau boleh, itu terkadang dipakai oleh para ulama pembahasannya untuk dua macam ya, yaitu pembahasan yang pertama adalah memang makna mubah, yang kedua adalah untuk makna hal yang masuk ranah makruh sebenarnya, tapi pada ranah namanya khilaful aula, sesuatu yang menyelisih yang lebih utama ya, sesuatu yang menyelisih yang lebih utama. Karena di dalam riwayat ya, di dalam riwayat kaitannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam mandi ya itu ada di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim ya, dari hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan wada'tu lin Nabi alaihi salatu wasallam ma'an lil ghusli fa ghasala yadayhi marrataini aw thalathan thumma afraga bi yaminihi ala shimalihi fa ghasala madakirahu wa fi riwayatin farjahu wa ma asabahu minal adza thumma dallaka yadahul bil ardi aw bil haid thumma ghasalaha thumma matmadha wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa yadayhi wa ghasala ra'sahu thumma sabba ala jasadihi thumma tanahhaya ya, faghasala qadamaihi ya, fanawaltuhu khirqatan faqala biyadihi hakada walam yuridha ya. Kalau dalam riwayat ini Nabi menolak ya,
untuk memakai mindil tadi atau memakai potongan kain untuk membersihkan mandinya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak setelah seorang wudhu atau seorang mandi wajib, itu yang lebih utama adalah tidak dibasuh ya, tidak dilap pakai mindil, tidak dilap pakai apa istilahnya, pakai apa, handuk ya, tapi dibiarkan ya, sebagaimana hadis ini di mana ibunda kaum mukminin yaitu Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, aku sediakan untuk Nabi air untuk mandi, aku letakkan untuk Nabi air untuk mandi. Maka beliau mencuci kedua telapak tangannya 2 kali atau 3 kali, kemudian beliau menuangkan ya dengan tangan kanannya itu ke tangan kirinya, maksudnya telapak tangan kanannya itu ke telapak tangan kirinya. Setelah itu beliau mencuci dengan air yang ada di telapak tangan kirinya itu kemaluannya, atau dalam riwayatnya itu kemaluannya, dan apa yang menimpa atau apa yang mengenai pada tubuhnya itu kena najis dan yang semisalnya yang ada di dekat kemaluan. Kemudian beliau setelah mencuci kemaluannya, beliau menggosok-gosokkan tangannya itu ke bumi, ke tanah atau ke tembok. Kemudian beliau mencuci tangan tadi. Habis digosok-gosokkan, dicuci telapak tangannya lagi yang kiri. Kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Kemudian beliau mencuci wajahnya dan kedua tangannya, kemudian mencuci kepalanya. Setelah itu beliau mengaliri ke seluruh jasadnya ya. Kemudian beliau membungkuk, kemudian mencuci kedua telapak kakinya. Ini hadis yang mengatakan mengakhirkan wudhu ya, mengakhirkan wudhu ya. Maka kemudian artinya mengakhirkan mencuci telapak kaki itu, bagian kaki itu. Kemudian aku berikan kepada beliau itu potongan kain untuk ngelap tubuhnya gitu loh, untuk menyeka tubuhnya. Maka beliau berkata dengan isyarat tangannya, demikian hakada. Artinya beliau menolak, beliau tidak menginginkannya ya. Tetapi pada saat beliau tidak menginginkan tersebut, beliau tidak melarang. Jadi tindakan ibunda kaum mukminin Maimunah. Maka di situ menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perkara itu seperti di dalam kitab ini boleh. Namun sebenarnya Nabi menolak, itu menunjukkan di situ ada ranah masuk di dalam bab kemakruhan. Tapi pada bagian namanya khilaful aula. Ya, menyelisih lebih utama, hal yang lebih utama. Makanya yang paling utama seperti yang dilakukan oleh Nabi tidak membasuh tubuhnya dengan mindil, dengan kain ya, khirqah ya, dengan dengan handuk dan semisalnya. Hanya saja kalau misalnya rambut dibasahi kan biasanya kadang kalau nggak tidak dikeringkan akan pusing. Nah, itu beda lagi pembahasannya. Melakukan sesuatu yang makruh dikarenakan ada hajat, itu diperbolehkan ya. Apalagi kalau kemakruhannya itu hanya pada tahap khilaful aula, menyelisih hal yang lebih utama. Naam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dibolehkan setelah wudhu itu membersihkan anggota tubuhmu dengan mindil dan yang semisalnya. Qala At-Tirmidzi radhiyallahu taala, qala At-Tirmidzi rahimahullahu taala, wa qad rakhasa qaumun min ahli ilmi min ashabin Nabi alaihi salatu wasallam wa man ba'dahum fit tamandul, yakni at-tansifu bil mindil ba'dal wudu, wa man karihahu inama karihahu min qabl.
min qibal annahu qila innal wudu yuzan, ya. Min qibali annahu qil innal wudu yuzan. Qultu wa qad warada anna nabi alaihi salatu wassalam tawaddo'a faqala jubata saufin kanat alaihi famasaha biha wa sayati fi sifatil ghusl anna maimunata atatin nabiyya alaihi salatu wassalam bil mindil. Al-Imam Tirmidzi beliau mengatakan, dan sebagian kaum, ya, sekelompok dari ulama benar-benar telah memberikan keringanan, yaitu sekelompok ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang yang setelah mereka memberikan keringanan untuk tamandul, untuk memakai kain untuk membersihkan dengan handuk dan semisalnya, ya, setelah wudhu. Ya. Adapun, ya, orang yang memakruhkannya, ya, sungguhnya yang berpendapat memakruhkannya itu dari sisi bahwa dikatakan wudhu itu akan ditimbang sebagai sebuah amalan, atau di sini adalah al-wadu bukan wudhunya, karena kaitannya dengan airnya. Innal wadu yuzan, bahwa air tersebut yang menetes di tubuh orang yang berwudu itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amalan. Bahkan di dalam beberapa keterangan, dosa itu akan berguguran bersama dengan tetesan yang terakhir dari air wudu yang menempel di anggota wudu. Ya. Maka aku katakan, yaitu mu'alif kitab ini, dan sungguh telah warid bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam berwudu, kemudian beliau membalikkan jubahnya yang dari bulu kambing, ya, bulu domba, ya, kanat alaihi, ya, yang beliau pakai, ya, maksudnya kanat alaihi yang beliau pakai itu, ya. Fama sahabiya, maka beliau pun kemudian mengusap dengan kain tersebut yang beliau pakai itu pada bagian anggota wudhu, ya. Tetapi kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua tindakan dari Nabi. Pertama, beliau memakai, artinya beliau membersihkan anggota wudhunya dari air tersebut, air yang menempel itu dengan mindil. Kemudian yang kedua, beliau menolak pada saat diberikan firqah, kain, ya, kain untuk mengusap bagian anggota wudhunya yang, atau kalau dalam kisah tadi beliau mandi wajibnya untuk dicuci, ya, untuk diusap, bukan dicuci, untuk diusap. Artinya dari tindakan Nabi ada dua keadaan, beliau melakukan dan yang kedua beliau menolak, ya. Dan kita tahu bahwa tindakan Nabi itu kan ada tiga kemungkinan, ya. Kemungkinan memang itu adalah ajaran yang disyariatkan. Kedua adalah karena itu adalah jibiliyah basariyah, tindakan yang semata-mata sifat kemanusiaan. Atau yang ketiga, asalnya jibiliyah, ya, basariyah, tetapi tindakan itu dilakukan berkaitan atau berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya ibadah, ya. Kalau dilihat dari konteks yang dilakukan oleh Nabi di sini, itu konteks yang pertama itulah yang nampak, bukan konteks yang kedua, bukan konteks yang kedua, bukan konteks yang ketiga. Artinya itu berkaitan dengan sebuah hukum, ya, berkaitan dengan ajaran Nabi, ya. Hanya saja perkara itu kan mengandung beberapa kemungkinan ini, kemungkinan itu, gitu, ya. Dan sebuah nas itu kalau ada kemungkinan ini, kemungkinan itu mesti dikembalikan kepada dalil yang muhkam, ya. Muhkam itu yang penunjukannya jelas. Sementara dalil-dalil yang menunjukkan penunjukannya jelas itu justru menyebutkan
dosanya itu akan berguguran bersama dengan tetesan air. Dalam riwayat yang lain bersama dengan tetesan air yang terakhir. Ya. Kalau dari sabda Nabi yang menyebutkan keutamaan tersebut, menjadi nampak bahwa hukum di dalam memakai anduk untuk membasuh dalam wudu ataupun mandi wajib itu hukumnya khilaful aula, menyelisih hal yang lebih utama, ya. Karena kita tahu yang namanya tetesan itu beda dengan resapan. Kalau memakai anduk itu bukan menetes tapi meresap namanya, ya. Wallahu taala a'lam. Cukup jelas masalah ini, ya. Namun ingat ya, seperti itu dilakukan kalau tidak khawatir dirinya pusing kepala, sakit, terutama kalau mandi. Kalau wudhu ya nggak sakit lah misalnya, kecuali kalau dingin yang menyangat, dinginnya. Tapi kalau dalam kondisi mandi itu beda lagi. Biasanya orang kalau kepala dibasuh atau diguyur, apalagi kalau malam hari, itu begitu mandi kepalanya pusing kalau tidak segera dilap, tidak segera diusap dengan anduk. Selesai pembahasan kita di dalam fawaid tahtaju al-mutawaddi'atu ilaiha, berbagai faedah ya. Bagi seorang wanita yang berwudu itu butuh kepada faedah-faedah tersebut. Kemudian kita menginjak pada pasal yang baru, yaitu al-massu alal khuffaini wa ma fi maknahuma, yaitu mengusap dua khuf, ya. Dan benda-benda yang masuk pada kategori semakna dengan khuf. Semakna dengan khuf itu kan bisa sandal, bisa sepatu, ya, bisa pula kaos kaki gitu loh, ya. Itu semakna. Karena memang dalam riwayat itu disebutkan dengan lafaz ada khuf, ada na'l. Na'l itu sandal. Dan ingat ya, sandal yang dipakai di zaman Nabi itu bukan sandal seperti yang kita pakai, ya. Sandal tempat kita kan sandal jepit, itu sandal yang banyak bolong-bolongnya, itu dikatakan sandal. Kalau di sana sandal itu biasa dipakai di masa Nabi itu dengan ma'a jawrab, bersamaan dengan kaos kaki. Biasanya kaos kakinya itu tebal. Terkadang kaos kakinya dibikin dari di kain-kain ataupun bahkan mungkin kulit, ya, agar bisa melindungi dari dingin yang luar biasa, terutama dingin yang luar biasa. Demikian pula di panas juga perlu dilakukan karena bisa panasnya itu luar biasa, ya. Yang pertama yang perlu untuk dibahas adalah, ya, sebelum kita menginjak pada pembahasan ini, bahwa khuf itu huwa ma yulbasu alar rijal min jildin wa nahwih, ya. Khuf itu dia adalah sesuatu yang dipakaikan pada kaki yang biasa terbikin dari kulit dan yang semisalnya, ya. Itulah makna daripada khuf. Kalau di tempat kita ya sepatu gitu loh. Tapi sepatunya itu bukan sepatu yang di bawah mata kaki, ya. Tapi khuf itu sepatu dari kulit, ya, seperti kulit. Itu di atas mata kaki, ya. Biasanya ditali gitu. Di atasnya itu ditali kayak sepatu kungfu gitu. Ya, sepatu kungfu itu kan ada gitu. Sampai atas itu ditali gitu. Ya mirip seperti itu. Dan memang dibutuhkan, ya, kalau di negeri di Jaziratul Arab sangat dibutuhkan itu, ya. Karena kalau enggak dipakaikan khuf itu bisa di musim-musim tertentu kakinya itu pecah-pecah, ya. Pecahnya itu bukan cuma pecah sedikit itu, tapi bisa sampai belah
dibelah seperti bongkahan tanah yang terbelah di waktu kekeringan. Sakitnya luar biasa. Karena dinginnya di Jaziratul Arab itu dingin tanpa air. Jadi dingin bukan karena lembab. Kalau di tempat kita kan dingin karena ada uap air. Kalau di sana itu dingin kering, sehingga benar-benar kulit itu kalau kena itu justru cairan tubuh itu terambil. Sebagaimana kalau panas cairan tubuh terambil, maka di masa dingin juga seperti itu. Sehingga akibatnya kalau nggak memakai itu akan pecah-pecah kakinya. Bahkan jangankan kaki ya, bibir saja itu bisa pecah-pecah. Bibir itu pecah-pecah. Bahkan sampai pada tahapan ya yang benar-benar mengkhawatirkan gitu, Kalau panas nggak usah ditanya. Kalau panas itu di sana itu sampai 50 derajat ya. Siang hari itu 50 derajat. Kalau malam itu ya, kalau pas musim dingin itu bisa sampai 4 derajat. Ya, 4 derajat. Ya. Orang Indonesia enggak kuat. Makanya pernah ada salah satu murid kami ya, itu kerja di Saudi itu. Kebetulan dia kerjanya itu di luar gitu loh, di outdoor gitu loh, bukan di indoor gitu. Kerja di outdoor. Ya, padahal cuma sebentar. Itu pingsan, nggak kuat. Suhunya berapa? Suhunya 45 derajat sampai 50 derajat. Itu pingsan itu. Sehingga yang namanya sehari-hari dia mimisen itu biasa. Mimisen. Karena saking tekanan kondisi udara yang seperti itu. Ya. Nah. Makanya kalau ada yang kerja di Saudi di Mazroah atau Filipina itu enggak kuat orang Indonesia, enggak kuat. Karena kondisi yang sangat ekstrim. Kemudian beliau menyebutkan fayazuzu laki almasu alaihima bis safar abil hadr sawaun lihajatin aw li ghairiha. Boleh untukmu mengusap kedua khuf baik dalam safar maupun dalam kondisi tidak safar. Dalam kondisi safar 3 hari 3 malam, dalam kondisi tidak safar itu sehari semalam. Sama saja dikarenakan adanya hajat atau dikarenakan tidak ada hajat. Oleh karena itu di dalam bacaan surat Al-Maidah itu ada 2 macam bacaan. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan bacaan yang lain wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Bukan wa arjulakum tapi wa arjulikum. Kalau arjulakum dibaca arjulakum maknanya cucilah kaki-kaki kalian. Tapi kalau dibaca arjulikum, usaplah kaki-kaki kalian dikala kondisi memakai khuf. Ya, sehingga ayat itu bisa dibaca 2. Ya. Hatta anahu yajuzu laki wa anti mulazamatu baitik. Ya. Sampai-sampai perkara itu pun boleh bagimu sementara engkau sedang berada di dalam rumahmu. Ini adalah bi ijma'il ulama, ya, dengan kesepakatan para ulama, ya. Wa qad thabata hadza bis sunnah as-sahihah al-mutawatirah an Rasulillah alaihi salatu wassalam. Dan ini telah tetap dengan sunnah yang sahih yang mutawatir dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan dalil yang paling bagus wa ahsanu ma yahtajju bihi au yuhtajju bihi li jawazil mashi, sebaik-baik dalil yang bisa digunakan untuk hujah dengannya yang menunjukkan bolehnya untuk mengusap khuf itu adalah hadis Hamam. Dia mengatakan bala Jarir thumma tawadda'a wa masaha ala khufaihi faqila taf'alu hadza faqala na'am ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khufaihi qala al-A'mas qala Ibrahim
kana yujibuhum hadzal haditsu li anna islama Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Ya. Beliau mengatakan Jarir waktu itu dia kencing. Setelah kencing beliau berwudu, dan pada saat berwudu beliau mengusap kedua khufnya. Kenapa? Karena beliau pada saat memakai khuf dalam keadaan suci. Ya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, "Kamu melakukan itu?" Maka beliau mengatakan iya. Ya. Kemudian beliau langsung mengatakan, "Aku pernah melihat Rasul alaihi salatu wasallam kencing." Kemudian beliau wudu, kemudian beliau mengusap kedua khufnya. Al-A'mas, rawi daripada hadis ini berkata, qala, ya, Ibrahim, kemudian Ibrahim pun berkata, beliau pun juga berkata, kana yu'jibuhum. Ya. Hadis ini membuat takjub mereka. Maksudnya siapa? Para ulama. Hadis ini, yaitu hadis Jarir ini, menakjubkan. Kenapa? Karena Islamnya Jarir itu setelah turunnya surat Al-Maidah. Ya, artinya kalau setelah turun berarti kan pembahasan seputar masalah tayamum ada di situ gitu. Ya, padahal beliau masuk Islam setelah itu. Ini menunjukkan bahwa Jarir di dalam Islam, di dalam beliau masuk Islam itu beliau setelah itu belajar. Tidak kemudian masuk Islam malah dakwah, enggak. Tapi beliau belajar sehingga beliau mendapatkan ilmu. Ya, inilah ahwal para sahabat ya. Para sahabat itu hidup mereka luar biasa. Nah, kalau di masa sekarang itu kalau ada orang non muslim masuk Islam, ya mungkin langsung jadi ustadz atau ustadzah. Akhirnya ngomongnya ngawur. Ya, akhirnya ngomongnya ngawur. Dan yang seperti itu yang laris gitu loh. Yang laris. Atau kalau ada orang baru hijrah karena dia orang terkenal gitu, seperti artis ya, kemudian tahu-tahu jadi ustadz atau ustadzah, akhirnya ngomongnya ngalor ngidul, nggak pakai panduan. Harusnya mereka itu belajar ya, harusnya mereka belajar. Dan di dalam dakwah itu kalau kita lihat ya, karena sebelumnya aktivitasnya seperti itu, kalau seorang artis dia aktivitasnya seperti itu, akhirnya dalam dakwah itu lebih cenderung ke banyak apa ya, ke banyak ke artis-artisannya gitu loh, bukan dari sisi ilmu. Mungkin dia seperti ini seperti itu ya. Ya. Kalau memanfaatkan media sosial juga seperti itu. Padahal kalau para ulama itu tersebarnya ilmu mereka, ceramah-ceramah mereka di video dan yang lain sebagainya itu tidak melalui torekoh seperti itu gitu loh. Tapi torek melalui penyampaian ilmu ya. Dan itu hanya sekedar wasilah saja. Berbeda kalau itu langsung di blow up ya, dan banyak orang tertarik. Akhirnya nanti kalau ngundang harus sekian puluh juta, sekian ratus juta ya. Hal yang seperti itu buku. Kalau misalnya kita seorang dia duduk mendengarkan ceramah seperti itu, ya apa yang akan didapat dari ilmu? Sementara bangunan ilmu itu belum ada di dalam hatinya. Dia perlu untuk belajar. Ya, belajar kepada siapa? Ya kepada ahlinya, kepada para ulama ya. Itu yang harus ditempuh. Kemudian pembahasan subpasal yang kedua. Yang kedua yaitu masru'iyatul maski alal jawrabaini wa na'laini. Yaitu disyariatkannya untuk mengusap ya di atas dua kaos kaki dan juga dua sandal. Harus dimaklumi sebelum ini ya bahwa khuf itu dia adalah semacam sepatu yang menutup kedua mata kaki. Sementara kalau na'al itu kan ya sandal ya, yang tidak bisa dilepas kecuali dengan bantuan. Yang dimaksud na'al di sini adalah sandal yang susah untuk dilepas.
bukan sandal yang mudah dilepas seperti sandal jepit dan semisalnya. Ya. Dan biasanya sandal itu kemutlakannya banyak banyak bentuknya itu tidak sampai kedua mata kaki misalnya di bawah ya ada sandal yang di atas mata kaki tapi bentuknya juga berbeda dengan kelaziman sandal ya. Dan kalau sandal itu biasanya kan banyak bolong-bolongnya gitu loh. Nah, banyak bolong-bolongnya ya. Maka dibabkan di sini termasuk na'lain dikarenakan yang dimaksud dengan na'al di sini na'al yang dipakai di dalamnya ada jawrabnya, yaitu ada ada kaos kakinya, sehingga kedua mata kakinya juga tertutup. Kaki di bawah kedua mata kaki itu tertutup dengan sempurna. Karena kalau kemudian ada bolong-bolongnya, ada lubangnya, atau misalnya tipis, misalnya jawrab itu tipis, kaos kakinya tipis, itu pendapat yang rojih yang dipilih oleh para ulama, itu tidak boleh untuk mengusap, dia harus melepasnya, sehingga syaratnya itu tebal dan tidak berlubang. Adapun tebal tapi sebagainya berlubang, dia mesti melepasnya. Inilah maksud dari subpasal ini, masru'iyatul mashi alal jawrubaini wa na'laini. Beliau mengatakan wa yajuzu laki aidan antam sahi alal jawrubaini. Mughirah ibni Syu'bah anna Nabi alaihi salatu wasallam tawaddo'a wa masaha alal jawrubaini wa na'laini. Boleh bagimu pula untuk kamu itu mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandal didasarkan pada hadis Mughirah bin Syu'bah. Bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau berwudu dan beliau mengusap di atas kedua kaos kakinya dan kedua sandalnya. Ya. Di sini nampak ya bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memakai sandal dan kaos kaki bersamaan, sehingga diusap keduanya. Kemudian wakil Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ra'ainaka talbasu hadhihi ni'ala asibtiyah, qala inni ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wasallam yalbasuha wa yatawaddau fiha wa yamsahu 'alaiha. Dalam riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dikatakan kepada Ibnu Umar, kami melihat engkau memakai sandal ini, sandal dari orang yang beribadah di hari Sabtu, sandal mirip yang biasa dipakai orang Yahudi, Sibtiyah. Kemudian kemudian beliau mengatakan, sungguhnya aku telah melihat Rasul alaihi salatu wasallam, beliau ini memakainya. Kemudian beliau berwudu dengan sandal tersebut dan beliau mengusap di atasnya. Terakhir ya, dari Zaid bin Wahab qala bala Ali wa huwa qa'imun thumma tawadda'a wa masaha ala na'laini. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan hadis yang sahih dari Zaid bin Wahab, dia berkata Ali kencing. Ali waktu itu kencing. Wa huwa qa'imun, beliau kencing itu dalam keadaan berdiri ya. Kemudian beliau setelah selesai kencing berwudu dan mengusap di atas kedua sandalnya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan kita di sore ini. Sampai pada subpasal yang kedua dari al-masu alal khufaini wa ma fi maknahuma. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, namun sebelumnya kami kembalikan waktu dan tempat kepada panitia. Baik, kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Dan bagi para peserta Kamusa, baik offline maupun online, yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan kepada Ustaz, kami persilahkan.
Di grup ada ya? Ada enggak? Coba. Ada? Sebentar. Saya buka di grup dulu. Bismillah. Afan di sini, rambut wanita yang sudah gugur termasuk aurat apa tidak? Dia tidak termasuk aurat. Ya. Jadi tidak wajib untuk ditutupi ya. Artinya manakala rambut itu jatuh, dibuang, dikubur, tidak mesti ditutup gitu loh. Ya. Sebagaimana anggota apa istilahnya ya, kuku dan yang semisalnya ya. Namun manakala misalnya yang putus itu adalah sesuatu yang menampakkan sebagian anggota sehingga bisa di situ tasawur gambaran wanita itu nampak seperti kaki terpotong karena kecelakaan ya, maka itu termasuk yang mesti ditutup ya, mesti ditutup karena itu menampakkan apa yang menjadi aurat dirinya ya. Adapun sesuatu yang yasir, yang jatuh, rambut yang jatuh ya, maka tidak demikian keberadaannya. Namun kalau rambutnya itu misalnya dipotong panjang, nah itu beda lagi pembahasannya ya. Tapi dari pertanyaan itu yang lebih nampak bahwa rambut tersebut dia rambut yang jatuh 1 lembar atau 2 lembar ya. Wallahu ta'ala a'lam. Peserta offline tidak ada. Peserta online sepertinya tidak ada, Ustaz. Sudah cukup. Sebenarnya cukup, nggak ada. Ya, selesai pembahasan kita di sore ini. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhiru kalam subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Sekali lagi ya, jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Idris Enggar atas jawaban dari pertanyaan dan ilmu yang telah diberikan. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta Musa, baik offline maupun online, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dari awal hingga akhir. Dan kita sudah ditutup tadi Ustadz, dan dari saya pribadi selaku pembawa acara apabila ada banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.